Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan wa huwal 'azizul ghafur. Shadaqallahu 'azim. Sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita sayangi Bapak Haji Musfirun beserta anak-anak dalam keluarga. Kemudian sama-sama kita hormati para tuan guru, para alim ulama sebagai penopang kesejukan negeri kita. Kemudian bersama kita hormati para pimpinan-pimpinan umat, kepala desa, juga perangkatnya. Kemudian saya hormati ada di sini Bapak Kepala Desa Tanah Merah, menantu dari beliau almarhumah, juga yang semua para hadirin rahimahumullah, baik kalangan bapak maupun ibu yang bergabung. Sudah menjadi takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya hidup kemudian meninggal. Bahasa Al-Qur'annya, mohon maaf, tapi bahasa Al-Qur'annya dalam surah Al-Bayyinah ayat 60, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sudah menjadi adab besarnya kehidupan. Ada pasangan-pasangan yang hidup pastilah akan berakhir kehidupan itu, yang kita sebut dengan meninggal. Yang lebih baik lagi kita sebut dengan wafat. Kemudian besar, kecil, tua, muda, enak, sakit, seperti itulah pasangan hidup. Laki-laki, perempuan, jangan berbina, seperti itu. Ternyata hidup ini di sisi Allah untuk apa? Tidak lain untuk menilai amal siapa yang paling baik di antara kita. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan wa huwal 'azizul ghafur. Dan Allah katakan menciptakan hidup itu, mati itu. Mati dulu masuk maut. Kalau hidup untuk apa itu? Untuk menilai amal siapa yang paling ahsan, yang paling baik. Ternyata kita ini diciptakan Allah tidak ada lain kecuali untuk dinilai Allah. Sampai berapa jauh kita bisa beramal dengan baik untuk kepentingan kita juga, bukan Allah. Allah tidak butuh kita, kalau sama ada kita sholat, sama kita ada orang alim ta'alim, sama ada kita ini nakal atau jahat atau baik. Allah tak butuh. Kita lah yang butuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah, terutama ahlul bait, berpulanglah ke rahmatullah ibu muda kita. Ada kata telah meninggal. Apa yang ditinggalkan, apa yang pergi, ini jadi persoalan sama kita. Yang ditinggalkan pastilah seluruh sanaan ditolak, apa benda dan jasad ditinggalkan. Semuanya akan sirna.
jasad sirna, harta benda juga sirna, semuanya tak berguna bagi kita kecuali digunakan untuk jalan ibadah kita kepada Allah. Yang pergi itu apa? Roh kita. Nampakkah kita roh itu pergi? Rasa-rasanya untuk alam kita belumlah kita ketahui macam mana perginya roh. Tetapi yang jelas, roh yang dikasih Allah kepada kita ketika kita dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, sehingga kita gemas melihat jasad yang ditinggali oleh roh yang suci bersih itu. Hampir semua kita melihat bayi gemas, suka. Kenapa? Karena masih bersih, masih suci, tanpa ada dosa. Kapan kita tidak suka melihatnya? Ketika sudah ada kesalahan, apalagi kalau sudah ada dosa. Ketika sudah ada dosa, maka murahlah. Udahlah, orang mengatakan tidak suka kepada dia. Yang tadi awalnya semasa bayi seluruhnya orang suka. Kenapa? Karena belum ada dosa. Begitu juga kita lihat para ulama-ulama kita suka melihat ulama-ulama kita. Tidak ada bosan dalam hati, tak ada bosan dalam hati kita melihat para ulama-ulama kita. Kenapa? Karena beliau tidak ada dosa. Tetapi ketika dia berdosa, nakal, apalagi tambah jahat, maka orang akan membenci. Apa penyebab jahat itu? Pastilah godaan setan, laknatullah. Jadi kata meninggal sama kita ini, yang kita tinggalkan semuanya, yang kita laporkan kepada Allah adalah roh kita. Inilah yang menjadi pertanggungjawaban kita di sisi Allah. Para guru-guru kita mengatakan seorang mukmin akan khawatir sekali pada 6 perkara. Dalam hal ini 2 perkara saja yang kita sampaikan. Perkara apa yang pertama yang dikhawatirkan? Ketika sakaratul maut, Allah tidak beri iman kepada kita. Sebagaimana kita ketahui sakarat mabuk, pada saat sakaratul maut itu akan datanglah godaan. Ada yang datangnya seperti orang yang kita cintai, istri kita, ayah kita, bunda kita. Wahai fulan, kamu pasti haus, ini minuman. Seandainya kau minum ini, maka hausmu akan hilang. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, tidak pernah mengatakan la ilaha illallah, maka akan kita ikuti dengan syarat kata setan atau katakanlah Allah itu 2. Pada saat itu maka kita kembali kepada Allah dalam keadaan su'ul khatimah, mati kita jelek. Tetapi kita sering mengingat, sering beriman kepada Allah, melakukan amal ibadah, maka pada saat itu pasti kita tolak Allah itu tetap ahad, esa. Itulah yang ditakutkan oleh orang beriman yang pertama. Takut pada saat sakarat tanggal imannya. Oleh karena itu Rasulullah menyuruh kita sering-sering membaca kalimat yang mulia itu, la ilaha illallah. Maka saudara-saudara takziawati yang kami muliakan, bagaimana sakarat itu? Kata tuan-tuan guru kita, ibaratkan tangan diikat ke belakang, kaki diikat, lalu pelan-pelan dimasukkan dalam sumur. Masuk dulu kaki, masuk betis, masuk lutut, masuk paha, masuk pusat, masuk dada. Sudahlah sampai ke tenggorokan.
begitu masuk ke hidung, pada saat itulah kata ulama kita terkelucut namanya. Dan ini pasti akan kita alami semuanya. Sungguh luar biasa sakarat itu. Tapi beruntung kita mendengar almarhumah dalam keadaan baik sakaratnya. Dan bertepatan beliau meninggal di hari Jumat. Pastilah sebagaimana janji Rasul, insya Allah tidak akan mendapat siksa di alam barzakh. Bapak rahmatullah, seandainya kita nakal dunia ini, maka masuk ke sumur seperti dimasukkan pada air yang menggelok, air yang mendidih. Bayangkan kalau kaki kita masukkan pada air yang mendidih, tangan terikat ke belakang. Begitu masuk, alangkah panas sakitnya kaki kita. Masuk sampai ke lutut, makin pedih luar biasa. Masuk ke dada, luar biasa pedihnya. Apalagi air yang panas itu masuk ke hidung kita. Pada saat itulah luar biasa. Begitulah gambaran saat kita nanti mengalami sakaratul maut. Tetapi kalau orang beriman tetap juga seperti dimasukkan dalam sumur, tetapi dia masuk seperti dimasukkan dalam air dingin, agak lumayan sedikit, tapi sakitnya tetap akan kita alami. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam sakaratul maut. Rahmatullah, itulah gambaran yang sangat kita khawatirkan, karena kita pasti kullu nafsin za'iqatul maut, kita semua pasti akan mengalami maut. Karena itu kita persiapkan bagaimana kita bisa mempersiapkan sakarat kita. Seandainya pada sakarat kita itu baik, maka lepaslah kita daripada azab kubur yang lamanya sudah jutaan tahun, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang. Atuk-atuk kita, unyang kita, uyun kita masih berada di alam barzakh, belum lagi masuk surga Allah. Ada yang disiksa, ada yang nyaman, seperti yang didoakan, seperti tinggal di taman-taman surga di Raudhatul Jannah. Alhamdulillah, untuk itu kita perbaikilah amal kita kepada Allah, karena amal inilah yang menjadi bekal kita. Semua amal yang kita tujukan untuk ibadah kepada Allah, insya Allah akan menjadi bekal kita nanti di dunia yang berikutnya. Saat ini kita di dunia fana, orang kampung disebut pano. Bahasa Arabnya barangkali dunia fana. Tapi kita orang kampung disebut pano. Kenapa disebut pano? Kalau hari ini kita punya kereta, barangkali kereta itu sudah hebat sama kita, sudah bagus. Begitu besok dapat mobil, kereta sudah tidak elok lagi. Yang tadi kita katakan bagus, kereta sudah tidak elok. Begitu dapat mobil baru, mobil yang dapat tadi sudah tidak elok lagi. Itulah namanya pano, tak menentu. Pangkal ke ujung, apa yang disai tak jelas tak dicai. Padahal kita katakan ketika kita mengangkat takbir, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ternyata kita ini batu-batu memohon kepada Allah. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah semua. Apa iya? Rasul-rasulnya kita yang salat saja membawa kepada Allah. Karena tidak semua kehidupan kita gunakan untuk Allah. Ada yang pergi ke ladang,
pada saat ladang tak sempat dia melangkahkan kaki kanannya keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim, tak sempat lagi mengatakan. Balik rumah begitu juga, tak sempat mengatakan assalamualaikum, tak sempat juga. Jadi mana sebetulnya ibadah kita itu? Ternyata barangkali dari 24 jam yang paling paten ibadah kita waktu sholat aja lah. Kalau yang memang paten 5 menit kepaten lah itu. 5 kali 5 bawa 25 menit dari 60 menit. Luar biasa kita membongaknya kepada Allah. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama kita sadari, memang hidup ini kita nampaknya banyak bongak kepada Allah. Marilah kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan sisa hidup kita sisa. Jangan katakan aku akan hidup 20 tahun lagi. Tak mungkin. Kalau sekarang dah 70 minta 20, pasti jadi kejuang. Ke dapur diangkat, makan disuap, pakai celana disaungkan. Kenapa? Allah katakan dalam surah Yasin, "Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala ta'qilun." Yang kami beri umur panjang itu kata Allah akan kami kembalikan dalam keadaan semula. Dulu kita tak bisa makan sendiri, hati-hati pasti kita tidak bisa makan sendiri di akhirnya. Dulu kita tidak bisa berjalan sendiri, tetapi tadi pasti di akhir nanti kita tidak bisa berjalan sendiri. Beresok kita. Dulu kita tidak bisa pakai celana sendiri, akhirnya juga nanti tidak bisa pakai celana sendiri. Karena itu kata Al-Quran, "Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala ta'qilun." Apakah mereka tidak berpikir kata Allah? Nah, karena itu kita dikasih pikiran oleh Allah, yuk kita gunakan sisa hidup ini. Ini sisa saja. Kata yang panjang umurnya berulang tahun di rumah, yang 50 tahun panjang umurnya, tapi pada hakikatnya nyanyi itu apa katanya? Copot kuburannya. Seperti itulah. Oleh karena itu masih dikasih Allah kesempatan, jangan lagi nambah dosa. Karena pola perhitungannya, apalagi dosa sesama manusia. Karena penyelesaiannya tidak akan Allah selesaikan sebelum kita saling memaafkan. Selesaikanlah hidup kita ini selagi ada kesempatan. Jangan gara-gara berselisih paham lalu kita tidak bersatuan, saling sakit menyakiti sesatu sama lain, akan dosa dirinya kepada Allah SWT. Bapak Ibu rahimakumullah, masih ada kesempatan tertentu. Kemudian khusus pada saudara kami, besan kami Pak Haji Basir, banyaknya soal Pak Haji, kami yakin Pak Haji sini orang yang kami tuakan, orang melodi dari kami. Yakin sekali kami Pak Haji pasti bisa menghadapi istimewa ini. Tapi kata orang yang kita dongeng, sesuatu kita ditinggalkan uang ketika kita ditinggalkan oleh pendamping hidup. Kalau ayah pergi duluan, paling 2-3 hari konang. Anak pergi duluan seperti itu. Tapi kalau pendamping hidup, selama kita hidup pasti terkonang-konang. Karena itu kepada keluarga yang terutama anak yang mirip dengan emak, selalu tengok ayah. Tengoklah, saya sudah mengalami itu. Emak pergi duluan, ayah pergi duluan, so dibotul wasona. Emak atau ayah tidak akan hendak tinggal di rumah itu, apapun fasilitasnya, pasti dia akan tinggal di rumah sendiri. Kenapa? Karena ada kewenangan yang sorot, yang indah bersama pasangan itu. Karena itu kita sebagai anak masih ada satu pintu surga kita yang paling mudah, yaitu menyayangi, merawat ayah kita yang masih ada.
Kemudian sebagaimana kita ketahui, menantu-menantunya ini orang-orang yang baik sama kita, pastilah sangat paham. Doakan omak kita, doakan habis sholat kita doakan. Terkadang kita polit, habis sholat tak ingat omak, habis sholat terus pergi. Apalah salah summa ila arwahi umi al-Fatihah. 5 hari sesekali. Seandainya tak pernah kita berkirim, apalah tak dinikmati oleh orang tua kita. Kita hidup barangkali makan 3 kali satu hari. Kalau hanya sekali satu hari, sudah mulai ada unsur lupa di badan kita. Kalau kita tidak makan sampai 2 hari, barangkali sudah boleh. Sampai 3 hari, Allah Rabbil. Begitu juga uang-uang yang di dalam alam barzah sana. Tetap dia mengharapkan yang 3 macam ini. Terutama doa anak yang soleh. Siapa itu anak soleh? Anak yang tidak menambah dosa. Asal bertambah dosanya tak soleh. Kuncinya jangan tambah dosa. Betul kita kalau ada amak kita tidak pernah kita hadiahi 1 hari 1 malam. Tak pernah. Apalagi 2 hari tak pernah juga begitu. Pernah lagi 3 hari seminggu. Kadang ingat kepada kenduri aja. Begitu yurid yasin summa ila arwai abi umi barulah kita berkirim. Pastilah anak itu ayat yang kedua di alam barzah sana. Tapi kalau kita khususkan maka akan sonang lagi dia. 3 malam betul-betul insyaAllah alam barzah almarhumat bawang mendoang. Kena kita bantu. Apalagi di malam pertama dia di alam kubur, kita tambah dengan sholat hadiah, maka jelas saraf ruhnya. Kata sebagian ulama kita, pastilah anak-anak beliau membuat itu. Kita semua karena pahalanya di sisi Allah sangat besar. Karena itu jangan lupa kita berkirim. Kalau kita berkirim, balik ke kita, kembali doa untuk kita. Tapi kalau tidak kita berkirim, doa itu sebaliknya. Didoakan hidup kita tidak berkah. Kiamat kita. Bapak Ibu rahimakumullah, terutama ahli bait banyak bersabar di sisi Allah. Dalam apa sabar ini 3 macam. Bersabar di hari waktu beliau sakit. Almarhum dilalu sakit, 4 tahun sakit. Tapi kita doa semua keluarganya sabar. Kemudian sabar pada saat hari H. Tidak ada kita doa anaknya menangis sambil bercakap atau meratap. Kemudian sabar setelah meninggal. Ini yang paling penting. Sabar setelah meninggal, jangan hal-hal yang ditinggalkan oleh almarhumah menjadi pertentangan bersama kita sebagai ahli waris. Kalau ini menjadi pertengkaran, maka roh beliau akan tersiksa. Kami sebagai sanak netolak keluarga mengingatkan ini. Coba diselesaikan sesuai dengan hukum syariat Islam. Jangan ditunggu lama-lama. Karena satu sama lain punya kepentingan yang berbeda. Karena itu ilmu ini yang paling duluan hilang. Apa itu? Ilmu faraid. Kata Rasulullah seperti itu. Nanti di akhir zaman ilmu yang paling cepat hilangnya adalah ilmu faraid. Ini yang sudah tidak ada sekarang. Kami hanya sekedar mengingatkan. Mudah-mudahan bisa dijalankan supaya almarhumah lempang hidupnya, lempang keadaannya di alam barzah. Barangkali itu sajalah Anda bisa sampaikan. Minta maaf betul kalau apa yang disampaikan ini tidak tepat pada adat kebiasaan negeri ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.